Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Denny Abdurrahman Nawawi. Saya adalah seorang terapis kabuyutan Nabo Datala. Saya juga adalah seorang instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai pola makan ya, yang dimana sebelumnya kita bahas ya, sehat dan sakit seseorang itu tergantung daripada 4 pola. Dimulai dari pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Di sesi sebelumnya kita sharing mengenai pola tidur dan pola minumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sharing mengenai pentingnya pola makan untuk menjaga kesehatan kita sekalian. Nah, tentunya karena pola makan ini sangat-sangat berpengaruh guys buat kesehatan seseorang. Dan sehat dan sakit seseorang ini sangat berpengaruh daripada pola makan tersebut. Karena berbicara pola makan itu berarti kita berbicara bagaimana nutrisi dan kebutuhan seseorang itu terpenuhi ya, atau konsumsi seseorang untuk menunjang suatu kesehatan dan juga untuk menunjang pertumbuhan sel di dalam tubuh seseorang. Pola makan itu terkait daripada jam, jumlah, dan jenis ya. Oke, makan yang baik menurut keilmuan Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan Nabo Datala yang saya pelajari, pola makan yang tepat itu pada jamnya di pagi hari itu, pola makan itu tepat dilakukan pada jam 3 sampai jam 7 pagi. Usahakan di jam tersebut kita mengkonsumsi makanan. Kalau pada umumnya kita sebut itu sarapan. Berarti sarapan yang sangat baik itu bisa dilakukan itu antara jam 3.30 sampai jam 7 pagi. Nah, di antara jam itu kita lakukan yang namanya sarapan rekan-rekan sekalian. Nah, kenapa kita harus lakukan sarapan di jam tersebut? Karena di jam tersebut sedang terbukanya yang disebut dengan sel protoplasma. Maka ketika kita makan atau tubuh kita berikan masukan makanan, maka yang terjadi tubuh itu akan menyerap si nutrisi makanan tersebut dengan maksimal. Dan sebaliknya ketika kita makan di luar jam tersebut, si tubuh tersebut tidak menyerap saripati makanan dengan maksimal, sehingga itu berefek rekan-rekan sekalian terhadap gangguan seperti kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan lain sebagainya. Itu jam makan yang sangat tepat apabila kita lakukan di pagi hari. Nah, untuk di siang hari jam berapa sih yang sangat tepat? Nah, untuk makan di jam siang hari bisa kita lakukan antara jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nah, itu untuk di siang hari. Nah, untuk di sore hari itu jam makan itu kita lakukan antara jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, itu pola makan yang tepat di siang dan sore hari. Nah, makan di sore hari ini untuk menunjang proses yang namanya regenerasi sel ya. Karena pada saat tidur itu ada proses yang namanya peleburan sel, katabolisme dan anabolisme katanya begitu. Peleburan sel dan pertumbuhan sel kembali. Nah, itu mengenai jam makan yang tepat. Oke, yang kedua rekan-rekan sekalian, berbicara jumlah makanan. Jumlah makan yang terjelas, makan itu ketika kita memberikan satu masukan porsi makan yang tepat dan jumlahnya itu tidak berlebihan, saya anggap hal tersebut tidak bermasalah anak-anak sekalian, selama hal tersebut tidak berkaitan atau tidak berlebihan. Nah, contoh jenis makanan yang sangat berpengaruh untuk organ seseorang, seperti halnya makanan asam, cuka. Makanan-makanan asam itu sangat berpengaruh dan mengganggu terhadap organ liver dan kantung empedu. Nah, apabila hal tersebut dikonsumsi berlebihan, nah untuk makanan manis ini sangat berpengaruh untuk berpengaruh dan mengganggu untuk organ lambung dan organ usus besar. Dan untuk makanan yang terlalu pahit itu sangat berpengaruh untuk organ jantung
dan organ usus kecil. Apabila dikonsumsi berlebihan, selama kita konsumsi dalam kadar yang tidak berlebihan, itu tidak berpengaruh untuk kesehatan. Justru zat-zat rasa tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sekalian selama itu tidak berlebihan. Oke rekan-rekan sekalian, mungkin itu sharing mengenai pola makan ya, mengenai jam makan yang tepat, jenis makanan yang tepat, dan jumlah makanan yang tepat. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memahami pola makan yang tepat dan kita bisa menjalankan pola makan yang tepat agar kita memiliki tubuh yang sehat, juga pikiran yang jernih ya. Karena kita selalu bisa menjaga yang namanya pola makan. Jangan lupa tetap jaga pola makan kita sekalian. Salam sehat, salam gagah, salam bunga, salam terapi kabuyutan Nabawada Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.